Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini. Tuhan sangat baik dalam hidup kita. Tuhan masih berikan hari yang baru. Kasih dan rahmat-Nya selalu baru dalam hidup kita. Mari kita datang ke tempat ini bukan sebagai satu rutinitas, tapi mari kita mau mempersembahkan korban syukur kita di hadapan Tuhan. Sebab Dia layak menerima segala pujian, menerima segala sembah, hormat, dan pengagungan dari kita semua umat-Nya. Mari kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Mari kita awali di dalam doa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini Bapa. Anugerah-Mu besar bagi kami Tuhan. Kebaikan-Mu melimpah dalam hidup kami. Tak pernah habis kasih dan rahmat-Mu Tuhan dalam hidup kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Sungguh kami bangga punya Engkau Tuhan. Dan pagi hari ini Bapa, kami semua umat-Mu datang berkumpul di tempat ini. Kami mau menaikkan korban syukur kami, pujian kami, sembah kami hanya bagi Engkau Tuhan. Sebagai ucapan syukur kami, sebagai rasa terima kasih kami Tuhan kepadamu. Terlebih buat anugerah keselamatan-Mu Tuhan, sehingga Engkau melayakkan kami menghampiri tahta-Mu yang kudus, mempersembahkan korban syukur dan pujian kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau yang menjadi pusat pujian sembah kami. Bawa hati kami terus Tuhan, memuji dan menyembah-Mu Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa dan segenap kekuatan kami Tuhan. Memberikan yang terbaik hanya bagi Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap Tuhan beribadah pagi hari ini kepadamu. Haleluya. Amin. Mari kita masuk ke hadirat Tuhan. Bawa korban syukur-Mu bagi Dia. Haleluya. Pujian
Naikkan sembah bagi Dia, sebab Dia layak terima segalanya. Ya Yesus, Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan sembahku, beri hanya bagi
Sungguh Tuhan, Kau saja yang layak terima sembah, Kau saja yang layak terima pujian. Segala pengagungan, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memuji bersorak-sorai bagi Engkau Tuhan. Mari yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan dengan iman, amin. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Kasih-Nya begitu besar bagi kita. Kasih-Nya sangat besar bagi kita semua. Oleh sebab itu, mari naikkan syukur bagi Dia. Mari kita memuji Dia, menyembah dan menari bagi Tuhan. Haleluya. Sebab kasih-Nya begitu besar, lebih kuat dari dosa. Naikkan dengan pujian ini dengan penuh ucapan syukur. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu yang besar. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Amin. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Naikkan pujian ini dengan iman, sebab kasih-Mu lebih besar dari apapun Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Naikkan syukur-Mu. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Katakan, amin. Hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan. Kami mau bersuka cita di dalam-Mu. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk. Sekali lagi katakan, kami mau terus memuji-Mu Tuhan, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya. Amin. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sebab hanya karena anugerah-Nya kita diselamatkan. Amin. Bukan karena usaha kita, bukan karena perbuatan kita yang baik, tapi semuanya hanya karena anugerah Tuhan. Mari naikkan pujian ini dengan iman, dengan penuh ucapan syukur. Kita katakan, haleluya. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang besar. Terima kasih Yesus. Bukan karena usahaku dan perbuatanku, semua pemberian-Mu. Amin. Kasih
dalam hidup kita tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengucap syukur, sebab hanya di dalam anugerah-Nya kita bisa hidup, kita dibangkitkan, kita dipulihkan, dan kita dibebaskan. Naikkan syukur selalu bagi kasih-Nya, sebab Roh-Nya selalu ada bersama dengan kita. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci? Kau sahabat, Kau dekat Tuhan, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia.
kasih-Mu bagi kami ya Tuhan. Tak terselami setiap kebaikan dan kemurahan-Mu di dalam hidup kami ya Tuhan. Pagi ini sungguh kami bersyukur kepada Tuhan. Waktu yang indah kami boleh pergunakan untuk memuliakan Engkau ya Tuhan. Dan biarlah hari ini Engkau terus bekerja Tuhan melalui kebenaran firman-Mu yang sebentar akan disampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan. Memberkati, menguatkan, menuntun kami untuk kami menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Orang-orang yang mengasihi Engkau ya Bapa. Terima kasih, biarlah pengurapan daripada Roh Kudus turun atas kami dan biarlah nama-Mu saja yang kami muliakan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Semuanya baik? Ya puji Tuhan, hanya oleh karena pemeliharaan Tuhan kita ada hari ini sebagaimana kita ada. Dan bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kita boleh ada di hadapan hadirat Tuhan. Bagi saudara-saudara juga yang beribadah di rumah, mari kita dengan sungguh hati kita menghampiri Dia. Kita percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita dan Dia akan memberkati kita semua pagi hari ini dan saat ini dengan firman Tuhan yang saya beri judul keteladanan ketaatan Yesus. Ya, kalau seorang bapak gitu, atau ibu yang punya anak dua misalnya atau lebih gitu. Lalu ada anak yang pasti ada anak yang taat banget gitu. Ada yang suka ngelawan gitu. Ya, sebagai orang tua kita itu pasti mengasihi keduanya gitu ya. Tapi respon kita kepada anak yang taat itu akan berbeda gitu dengan kepada anak yang suka ngelawan. Dulu saya pernah ketemu dengan seorang jemaat gitu, bukan di sini. Ya, dan ada satu anaknya banyak itu ada 6 atau 8 gitu. Lalu satu anak itu suka ngelawan gitu, ngelawan. Dan dia jadi anak tiri gitu, minta apa gitu masih tidak dikasih. Sampai saya ngomong tidak boleh gitu, dia tambah nakal gitu ya. Karena secara naluri ya, seorang tua atau guru atau siapapun atau seorang majikan ketika dia mendapati seorang yang taat pasti dia ada rasa suka gitu. Nah, begitu juga saya yakin dengan Tuhan gitu. Tuhan mengasihi kita semua, tetapi kepada orang yang taat pasti perlakuannya berbeda gitu. Ya, pasti berbeda. Nah, taat itu artinya melakukan apa yang orang lain kehendaki. Yang orang lain kehendaki kita melakukannya. Dan melakukan perintah orang yang bertanggung jawab atas kita. Ya, itu pengertian dari taat. Ya, melakukan perintah orang yang bertanggung jawab atas kita atau yang punya otoritas atas kita. Nah, siapa yang punya otoritas atas kita? Itu Tuhan pasti. Yang pertama itu Tuhan, itu otoritas tertinggi ya, yang menguasai kita, bahkan menguasai segenap alam ini. Dia yang punya otoritas tertinggi. Lalu ada orang tua dalam keluarga, ya ada suami terhadap istrinya, yaitu dalam keluarga yang punya otoritas. Ada guru kalau di sekolah, ada atasan bagi yang bekerja kepada seseorang, ada pimpinan ya entah itu di kantor atau di rumah tangga, ada atasan yang harus kita taati. Ya, yang ada orang yang punya otoritas atas kita dan pemerintah juga. Ya, seperti yang diajarkan dalam surat Roma itu. Ada pemerintah yang berotoritas atas kita dan kepadanya kita taat. Ya, walaupun mungkin pemerintahannya itu bengis katanya. Pemerintahannya tidak hidup dalam takut akan Tuhan, tapi kewajiban warga negara adalah taat.
salah satunya bayar pajak atau taat kepada aturan. Ya kalau hari-hari ini ada virus corona ini, ada peraturan harus memperhatikan protokol kesehatan, pakai masker kalau keluar dan lain-lainnya. Dan mari kita belajar taat. Karena pemerintah itu adalah wakil dari Tuhan di bumi ini. Ya, karena pemerintah itu tugasnya adalah mengatur segala sesuatu sehingga tertib. Dan itulah yang Tuhan inginkan kepada orang percaya untuk taat kepada pemerintah sekalipun mungkin pemerintahnya kurang baik gitu. Apalagi kalau pemerintahnya baik, maka harusnya kita itu taat kepada semua aturan. Karena taat itu berarti kita itu ada dalam ayoman. Ya, minggu yang lalu saya menyampaikan itu ya, bahwa otoritas itu adalah seperti payung ya, yang melindungi. Kalau kita ada di bawah payung artinya kita taat. Kita mentaati semua aturan yang ditetapkan oleh otoritas di atas kita. Berarti kita itu dalam lindungan, dalam tanggung jawab dari atasan kita itu. Ya, atas otoritas di bawah otoritas mereka itu kita berlindung. Semua yang terjadi dalam hidup ini kalau kita taat dan dengan ketaatan itu ada resiko misalnya, maka tanggung jawabnya itu ada pada yang memberi perintah. Jadi kalau kita tidak taat berarti kita keluar dari perlindungan, kita keluar dari tanggung jawab otoritas di atas kita. Misalnya kalau kita tidak taat kepada Tuhan. Dalam ketaatan itu pasti ada risiko. Risiko misalnya kita mengalami kesulitan karena taat kepada Tuhan, itu bisa saja terjadi. Ya, jangan berpikir begini, kalau saya taat pasti nanti jalannya lancar seperti di jalan tol. Belum tentu. Ya, kadang ketaatan kita itu resikonya adalah kesulitan gitu. Nah, kalau kita taat dengan ketaatan itu muncul kesulitan, itu tanggung jawabnya Tuhan. Kita tidak perlu takut, ya tidak perlu khawatir karena Tuhanlah yang bertanggung jawab. Nah, pada hari ini kita akan melihat ketaatan dari Yesus. Ya kan, kita akan belajar ketaatan ini dari Yesus. Dan saya berharap agar ini juga menjadi bagian kita. Karena sebagai pengikut Yesus, kita akan berteladan kepada Dia. Apa yang pertama? Yaitu ketaatan dengan rela. Ketaatan dengan rela. Tadi definisi taat itu adalah melakukan sesuatu yang dikehendaki orang lain atas kita. Ya, orang lain menghendaki A misalnya. Padahal kita punya kehendak B. Untuk taat, maka kita harus mencoret B itu. Kehendak kita sendiri harus dibuang, kehendak kita sendiri itu mesti dicoret, lalu kita melakukan apa yang dikehendaki orang lain itu. Di situ ada penyangkalan diri. Ya, penyangkalan dari diri kita sendiri, kehendak kita harus dipangkas, lalu kita melakukan apa yang Tuhan mau. Di sini ada pengorbanan pasti. Ya, jadi ketaatan itu butuh pengorbanan, dan pengorbanan itu harus dilakukan dengan kerelaan. Karena kalau tidak Tuhan tidak berkenan gitu. Sesuatu yang terpaksa. Ya, kerelaan Yesus terlihat ya pada saat Dia ada di Getsemani. Itu sebuah doa yang juga menjadi doa kita. Bukan kehendakku jadi, tapi kehendakmu jadi. Dalam pergumulan yang dahsyat itu Tuhan Yesus sedang bergumul dengan kehendak dirinya sendiri. Ya, Bapak mau supaya Dia memikul salib, menanggung dosa manusia.
Dan itu sesuatu yang sulit itu. Dan tidak salah dibuat salah. Nah, rasakan sendiri bagaimana rasanya kalau kita tidak bersalah tapi dianggap salah. Dihukum lagi. Hukumannya bukan hukuman ringan, hukuman berat lagi. Pasti ada pemberontakan yang hebat dalam hati kita. Dan itulah yang Yesus pergumulkan. Untuk tunduk kepada kehendak Bapaknya. Dia harus memerangi kehendaknya sendiri. Sehingga akhirnya dia berkata, jangan apa yang aku kehendaki, tapi kehendakmu melainkan seperti yang engkau kehendaki. Jadi Yesus punya kehendak sendiri sebagai manusia waktu itu. Ya, pada saat dia ada dalam dunia itu, dia manusia yang 100% manusia yang punya kehendak. Dan tentunya kehendaknya itu nggak mau kehendak yang menderita itu. Pasti nggak mau. Pasti satu kehendak yang ingin semuanya baik, semuanya senang, semuanya bagus gitu. Tapi ketika Bapa mengharuskan, menghendaki Yesus memikul hukuman yang harusnya jatuh atas manusia, dia mengatakan bukan kehendakku jadi, tetapi seperti apa yang engkau kehendaki. Jadi Yesus itu menundukkan kehendaknya sendiri pada kehendak Bapaknya. Apa artinya? Artinya dia siap diperlakukan menurut kehendak Bapaknya. Ya, maunya Bapak itu apa? Siap dia untuk diperlakukan oleh Bapaknya. Mau diapain aja. Ini kan sulit ya. Mau diapain aja sudahlah terserah. Ya, mau disalib, mau dibunuh, mau diapain, terserah Bapak. Ini sesuatu yang sulit. Jadi ketaatan itu bukan hanya melakukan sesuatu yang diperintahkan orang sesungguhnya. Tapi ketaatan itu di sini adalah siap diperlakukan menurut kehendak orang itu. Diperlakukan apa saja. Nah, itulah yang terjadi di Getsemani ketika dia berdoa, bukan kehendakku jadi, tapi kehendakmu. Dia siap diperlakukan seturut kehendak Bapaknya. Dan tentunya kehendak Bapak itu ya pasti bukan seperti yang kita mau gitu. Ya, kalau Bapak itu menghendaki sesuatu yang berat, ya terjadilah kehendakmu gitu. Dan ini yang sulit gitu. Lalu siap melakukan apa saja yang dikehendaki Bapak. Ya seperti yang tadi, melakukan apa saja yang dikehendaki Bapak. Jadi inilah penyerahan diri Yesus. Mau diperlakukan sesuka hati Bapak dan melakukan apa yang Bapak mau. Dan ini bukan hal yang mudah. Ya, taat itu bukan hal yang mudah. Mungkin kalau kita ngomong ini kan singkat ya. Katanya kata taat itu hanya 4 kata. Taat. Tapi ini resikonya besar ini. Ini butuh pergumulan. Bukan sesuatu yang mudah. Mudah dikatakan tetapi sulit untuk dilakukan. Kenapa? Karena kita punya kehendak bebas untuk memilih. Kita boleh milih. Ayo kalau kita suruh milih. Milih mana? Milih yang senang atau yang susah? Pasti yang senang. Tidak ada orang milih itu milih yang susah. Oh enggaklah aku milih yang susah. Kita akan tanya ini orang kok aneh gitu. Kenapa? Ada teman saya itu istrinya bilang gini. Ini aneh ini orang katanya. Kenapa? Kalau beli sesuatu di pasar gitu atau di warung gitu. Milih yang kecil-kecil katanya. Milih buah yang kecil-kecil. Kalau ditanya kenapa? Biar yang gede dipilih orang katanya. Aneh menurut sesama manusia. Ya istrinya sendiri bilang aneh katanya. Aneh gitu. Karena secara naluri manusia kalau suruh memilih, dia akan memilih yang enak. Memilih yang baik-baik. Memilih yang menyenangkan. Jadi sulit gitu untuk taat.
Kenapa? Yang kedua adalah sudah terbiasa menuruti kehendak diri sendiri. Dari kecil kita waktu masih bayi mungkin belum muncul itu ya kehendak diri. Ya makin mulai beranjak berapa bulan gitu. Mulai kehendak dirinya itu mulai muncul. Mulai tidak mau. Ya mulai ketika diperlakukan seperti dia nangis karena tidak nyaman. Jadi kehendaknya itu mulai terbentuk. Dan kalau itu dibebaskan, ya tidak dididik dengan baik, akhirnya anak ini terbiasa. Terbiasa dengan apa? Menuruti kehendaknya sendiri. Ya, dan sampai gede dia akan karepe dhewe. Ya, karepe dhewe. Kita sudah terbiasa dengan menuruti kehendak diri sendiri dan sekarang harus melakukan kehendak Tuhan. Sulit bagi kita untuk mengatakan iya Tuhan. Karena kita sudah terbiasa dengan keinginan kita sendiri. Dan yang lebih parah lagi adalah bahwa kehendak daging kita itu selalu bertentangan dengan kehendak roh. Itu ditulis dalam Galatia 5:17. Bertentangan, kehendak daging kita itu bertentangan dengan kehendak roh. Itu sebabnya kenapa yang namanya taat itu, walaupun kata itu singkat, tetapi itu sesuatu yang sangat-sangat menyulitkan. Ya karena kita punya kehendak sendiri dan kita sudah terbiasa menuruti kehendak kita itu, dan kehendak itu kadang-kadang bahkan seringkali bertentangan dengan kehendak Tuhan. Jadi ketaatan itu sesuatu yang sulit. Tapi apakah karena sulit lalu kita ya sudahlah, ngapain sulit-sulit. Hidup ini kan cari enak. Hidup ini kan cari yang enjoy. Kenapa sulit-sulit? Nah, padahal seharusnya kalau kita mengaku kita pengikut Yesus Kristus, maka ketaatan itu seharusnya menjadi jiwa kita. Menjadi bagian dari hidup kita, menjadi ciri khas dari seorang pengikut Yesus. Kan namanya pengikut itu kan jalan di belakang. Nah, itu perumpamaan Yesus sebagai gembala dalam Yohanes 10 ayat 4 itu, maka domba-domba itu mengikut gembala itu dari belakang. Mengikut. Kalau gembalanya ke kiri ya ke kiri, ikut. Nah, kenapa dilukiskan gembala jalan di depan? Karena memang itu kebiasaan di Palestina pada zaman Yesus, itu gembalanya jalan di depan dan domba-dombanya di belakang. Domba itu kan termasuk binatang penurut. Binatang penurut. Itu terlihat dari situ bahwa ketaatan ini, pengiringan kita kepada jejak Yesus itu tidak dengan terpaksa. Kalau gembalanya di belakang, jadi yang menyimpang dari jalan itu dipecut, itu terpaksa. Ini enggak. Gembalanya jalan di depan, dombanya di belakang. Makanya ada domba yang tidak taat hilang. Ya, kemungkinan hilang itu besar karena tidak dipaksa. Kemungkinan besar kita hilang itu mungkin karena Tuhan tidak menciptakan kita itu seperti robot yang dipaksa mau tidak mau harus begitu. Kalau tidak rusak kita nanti. Nah, kita dikasih kebebasan sehingga ketaatan kita itu harusnya ketaatan yang tanpa terpaksa. Karena keterpaksaan kita, ya ketaatan yang tanpa kerelaan itu seperti perbudakan. Dan itu bukan kehendak Tuhan. Ya Tuhan tidak mau kita taat itu dengan terpaksa. Tapi mari kita berdoa seperti Yesus. Bukan kehendakku jadi, tapi kehendakmu jadilah. Dan kita terima semua yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan buat dalam hidup kita. Dengan syukur, bukan dengan hati yang memberontak. Karena pasti ada berkat yang Tuhan sediakan pada saat kita hidup dalam ketaatan kepada Yesus Kristus. Jangan mengaku sebagai orang Kristen,
kalau tidak taat. Karena namanya pengikut itu kita harus ada di belakang Yesus. Taat dengan tidak terpaksa. Yang kedua, ketaatan Yesus itu adalah ketaatan dengan konsisten. Yang konsisten itu tetap dan terus menerus berkesinambungan gitu. Enggak sekarang bukan begini, sekarang taat besok enggak. Sekarang cinta Tuhan besok enggak. Tapi terus menerus tetap konsisten, tidak pernah berubah, berkesinambungan. Dan Filipi 2 ayat 8 dan 11. Di sini saya sudah catat itu ayatnya. Filipi 2 ayat 8-11, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kita baca terus. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Yesus taat sampai mati, taat sampai akhir, ya, taat sampai akhir, ya, taat sampai mati, tidak mundur sedikit pun. Dia tidak pernah berhenti di tengah jalan atau setengah jalan lalu mundur. Kok tidak enak ya? Kan sepanjang hidup Yesus itu dipenuhi ketaatan-ketaatan. Ya, dia mengatakan dalam Yohanes itu, aku datang ke dalam dunia ini bukan untuk melakukan kehendakku sendiri, tapi kehendak Dia, Bapa yang mengutus aku. Kan Yesus terus diperhadapkan dengan pilihan-pilihan. Dan pilihan yang terakhir adalah ketika dia harus berhadapan dengan salib. Tapi dia pilih taat. Ya, walaupun sempat terjadi dialog antara dagingnya sendiri dengan Roh Tuhan, ya, tapi pada akhirnya dia berkata, bukan kehendakku. Jadi dia taat sampai akhir. Dia melakukannya dengan setia sampai akhir, tidak setengah jalan. Nah, mari kita berteladan kepada Yesus ini, yang taat sampai akhir. Tidak taat sampai, ya kalau masih muda taat, setelah menikah berubah dia. Kenapa? Karena pasangannya mungkin tidak mendukung gitu. Gak boleh begitu, berarti itu kita kalah gitu. Yang kuat itu kalah. Yang kuat itu harusnya menang dengan yang lemah. Ya, kalau kita kuat untuk setia kepada Tuhan, kalau pasangan hidup kita tidak setia, dia akan masuk yang lemah. Yang mana yang harus menang? Harusnya yang kuat gitu. Tapi kenyataannya banyak yang karena pasangannya tidak mendukung, jadi lemah dia. Ini terbalik namanya. Ya, harusnya terang itu menang daripada gelap. Yang kuat itu menang daripada yang lemah. Jadi kesetiaan sampai akhir itu tidak dibatasi, tidak dipengaruhi oleh orang lain, tapi diri kita sendiri. Saat muda, wah setia bukan main. Begitu menikah, udah bubar lagi. Ya waktu remaja di sini, waduh luar biasa. Begitu keluar kota, berubah dia. Ini kesetiaan yang tidak konsisten. Yang berubah karena lingkungan. Harusnya kesetiaan kita itu tidak dipengaruhi oleh lingkungan, tidak dipengaruhi oleh siapapun. Kesetiaan itu harus kita pertahankan sampai kapanpun, karena Yesus itu sudah setia sampai mati. Sampai mati. Bahkan katanya, dia taat sampai mati di kayu salib. Bukan mati di tempat tidur, ya, bukan mati karena tua, ya sudah waktunya pulang gitu. Tapi mati di kayu salib. Apa ini artinya? Mati dalam penderitaan.
ketaatan yang diperhadapkan dengan penderitaan. Taat walaupun menderita. Nah, kita kan enggak mau gitu kan. Kita mau kalau kita taat nanti ada berkat. Kalau kita taat nanti ditolong Tuhan. Bagaimana kalau udah ditolong? Bagaimana ketaatan kita itu kalau menghasilkan sesuatu yang berisiko enggak enak. Masih mau taat, masih mau mengatakan Tuhan, Engkau baik Tuhan, aku mau setia kepadamu. Atau kita sudah berubah gara-gara Tuhan tidak jawab doa saya. Nah, itu kan sering terjadi kan waktu kita berdoa, kok tidak dijawab sama Tuhan. Wah, percuma saya ini taat. Ya, percuma saya ini setia kepada Tuhan. Melakukan apa yang Tuhan mau. Kan lebih baik saya hidup dengan sesuka hati saya. Mari kita teladani Yesus ini. Taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Sebuah kesetiaan yang tidak dapat dipengaruhi oleh apapun. Walaupun menderita. Jadi dia taat bukan hanya waktu senang, tapi pada saat menderita pun. Dan kita melihat tuh dalam hidup sejarah Yesus kan, dalam hidup Yesus. Ketaatan itu menjadi gaya hidup akhirnya. Ya, dia menjadi gaya hidup. Ya, taat kepada bapaknya itu tidak lagi menjadi sesuatu yang sulit. Ya, walaupun pada akhir dari puncak dari ketaatan itu adalah dia harus bergumul karena memang itu begitu berat gitu, harus menanggung dosa isi dunia. Ya, dia harus dipisahkan dari bapaknya walaupun hanya sementara. Itu sesuatu yang berat yang dia pergumulkan gitu. Jadi mari kita memiliki ketaatan dengan konsisten yang tinggi seperti Yesus, taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Taat walaupun menderita sampai akhir. Mungkin kita tidak mendapatkan apa-apa dari ketaatan kita selama kita dalam dunia ini. Banyak orang yang taat, tapi hidupnya menderita. Banyak. Kalau kita baca sejarah atau cerita dari orang-orang Kristen yang ada di daerah-daerah komunis misalnya. Mereka itu taat, setia, kok menderita. Tapi mereka tetap setia. Kenapa? Karena pandangan mereka bukan kepada apa yang dalam dunia ini, tapi pandangan mereka ke sana, ke surga. Ada berkat di situ. Nah, ini yang ketiga, ketaatan sebagai berkat. Nah, Yesus mengatakan dalam Yohanes 4 ayat 34, saya baca ya. Yohanes 4 ayat 34, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Nah, konteks dari ayat ini adalah ketika Yesus itu sedang sendiri ya, dan murid-muridnya datang membawa makanan. Lalu diajak makan. Lalu Yesus bilang gini, makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Apa yang dikatakan Yesus itu berhubungan dengan peristiwa yang murid-murid tidak tahu. Ya, karena mereka waktu pergi membeli makanan, Yesus melayani seorang wanita Samaria di sumur Yakub itu, dan wanita itu bertobat gitu. Ya, wanita yang tidak baik ini bertobat dan memanggil teman-temannya. Jadi konteks ayat itu adalah seperti itu. Ya, tapi tidak salah kalau saya mengatakan bahwa melakukan kehendak Dia itu bukan hanya waktu melayani jiwa-jiwa itu, karena ketaatan Yesus itu sudah jadi gaya hidup. Jadi ketaatan ini adalah makanan katanya. Makananku ialah melakukan kehendak Dia. Dan makan kan merupakan berkat atau kebutuhan hidup. Ya, jadi bagi Yesus ketaatan itu adalah berkat. Nah, bagaimana dengan kita?
Apakah ketaatan itu sebagai beban yang terpaksa saya harus lakukan, atau kita lakukan itu dengan sukacita sebagai berkat? Sulit memang. Ya kalau ketaatannya sesuatu yang gak berat, mungkin gak apa-apalah. Ya atau kerugiannya tidak gede gitu. Tapi kalau kita harus melakukan kehendak Tuhan yang membutuhkan pengorbanan yang besar, apa kita akan mengatakan kita sedang akan diberkati ini? Ayo kita taat. Ya nanti kita akan diberkati. Dan kita tidak tahu apa itu. Jadi ketaatan itu harus dilakukan bukan dengan terpaksa, dengan rela. Karena itu adalah berkat gitu. Nah, sulit memang. Waktu saya merenungkan ini gimana ya. Kok Yesus mengatakan makananku yang melakukan kehendak Bapa. Artinya itu sudah jadi gaya hidupnya Yesus. Nah, seperti makan. Itu kan makan kita tidak perlu sesuatu yang istimewa. Ya makan itu kan sehari 3 kali makan. Itu kan sudah sesuatu yang biasa gitu. Sudah jadi gaya hidup. Nah, ketaatan bagi Yesus adalah sebuah gaya hidup. Sesuatu yang bukan yang istimewa sebetulnya. Ya sudah wajar gitu. Dilakukan dengan sendirinya. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena itu dimulai dari kesadaran akan tugasnya, akan panggilannya. Ya dalam Yohanes 6 ayat 38 katakan, bukan aku datang dalam dunia ini, bukan untuk melakukan kehendakku sendiri, tapi melakukan kehendak Dia. Kesadaran inilah yang membuat Yesus itu taat dan merupakan ini berkat. Berkat gitu. Karena di balik ketaatan itu pasti ada sesuatu yang Tuhan sediakan. Mungkin bukan materi. Mungkin bukan dalam dunia ini kita mendapatkan upah dari ketaatan kita. Tapi yang pasti saya yakin bahwa ketaatan kita itu kita akan tuai kelak waktu kita ada di surga. Nah, awal dari ketaatan itu mungkin menyakitkan gitu. Yang menyakitkan. Karena ketaatan itu harus mengorbankan kehendak diri kita sendiri. Tapi akhirnya akan berbuah manis. Itu yang Yesus alami gitu. Apa? Apa yang dihasilkan oleh ketaatan itu? Dia mendapatkan umat yang diselamatkan. Ya, dengan ketaatan Yesus memikul salib itu. Ada jiwa-jiwa yang diselamatkan. Yang berhak masuk ke surga demi pengorbanannya. Itu dia dapatkan. Ya, lalu ada di dalam Filipi yang tadi kita baca, dia ditinggikan, Allah mengaruniakan kan ya. Nama di atas segala nama lagi, dikaruniakan nama yang berkuasa di atas bumi ini, yang mengatasi segala sesuatu. Jadi apa yang dilakukan oleh Yesus itu berbuah manis. Dan saya percaya bahwa ketaatan kita juga akan diperhitungkan oleh Bapa. Seperti awal saya mengatakan, kalau kita punya anak yang taat dengan yang melawan, mana yang kita kasih? Mungkin kita kasih semua sama. Ya karena namanya anak itu biarpun ngelawan, ya tetap anak itu yang dikasihi. Tapi perlakuannya pasti beda gitu. Yang taat pasti mendapatkan perlakuan yang istimewa. Dan itu buah. Dan yang terutama adalah ketika kita taat melakukan kehendak Bapa, ada rasa damai sejahtera yang akan kita alami. Tapi saat kita melawan kehendak Bapa, kita tidak taat kepada kehendak Bapa, akan ada rasa bersalah. Yang datang dengan sendirinya. Yang muncul dengan sendirinya dari hati kita. Rasa bersalah. Tapi ketika kita taat, akan ada kepuasan yang kita tidak tahu dari mana datang. Tapi itulah yang Tuhan janjikan. Nah, jadi ketaatan yang kita lakukan itu adalah berkat. Karena di balik ketaatan itu
ada berkat yang Tuhan sediakan untuk kita. Itu sebabnya mari kita pandang ya ketaatan kita itu sebagai berkat, jangan beban. Karena Tuhan tidak mau kita berjalan dengan keterpaksaan, tetapi berjalanlah seperti domba itu di belakang gembala tanpa terpaksa. Dan saya percaya ketika kita taat kepada Bapak, Bapak tidak tutup mata. Kalaupun kita tidak menuai di bumi ini, pasti di surga Tuhan sediakan pahalanya. Yang terakhir dalam 1 Petrus 2 ayat 19 mengatakan begini. 1 Petrus 1, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Oh salah ya saya baca ya. Oh sorry. Ya pasal 2 saya keliru baca. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Mari kita ikuti jejak Yesus dalam ketaatan kepada Bapa. Karena di balik itu semua ada berkat yang Allah sediakan bagi orang yang taat. Amin. Mari kita mengikuti jejaknya. Taat. Pandanglah ketaatan sebagai berkat yang akan kita terima dalam hidup ini. Pada kehendak-Mu Tuhan, ku mau selalu taat.
berikan hati yang taat kepada kami. Biar Roh-Mu yang membentuk kami Tuhan. Biar teladan dari Kristus, ketaatannya yang telah menyelamatkan kami, akan menjadi kehidupan kami juga Tuhan. Ajar kami taat pada segala kehendak-Mu, kepada apa yang Kau mau ya Tuhan. Biarlah tiap kali kami berdoa, bukan kehendak-Ku yang jadi, tapi kehendak-Mu jadilah. Tanamkan firman-Mu dalam hati kami. Bekerjalah ya Roh Kudus sampai firman-Mu menjadi nyata dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Amin. Kami bersyukur untuk besar kasih-Mu yang telah berkorban bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Engkau rela menyerahkan semua yang ada padamu. Kehormatan-Mu, bahkan nyawa-Mu ya Tuhan. Kau rela dihancurkan bagi kami. Dan biarlah kami selalu ingat akan kasih yang besar ini ya Tuhan. Tolong kami Tuhan. Dan pagi ini kalau kami ya Tuhan mengadakan perjalanan kudus ini. Kami mau ingat Engkau ya Tuhan yang tersalib bagi kami. Yang menderita untuk kami. Tuhan Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami. Dan dimanapun kami ada saat ini ya Tuhan. Biarlah kami terus ya Tuhan mengingat Engkau. Karena inilah yang akan menguatkan hati kami. Membuat kami terus mengasihi Engkau. Terima kasih Roh Kudus yang hadir di tengah kami. Menolong kami pada saat ini. Berkati semua yang melayani Engkau. Perjuangan kudus ini ya Tuhan. Dan kuduskanlah kami semua. Dengan kekuatan-Mu sendiri Tuhan. Lingkupi kami. Terima kasih Bapa. Dan biarlah berkat dari Bapa, Putra dan Roh Kudus turun atas roti dan anggur ini. Agar setiap orang yang mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, baik yang di rumah juga, akan diberkati oleh Bapa, akan diteguhkan hatinya untuk terus taat kepada kehendak Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ingat kebaikannya, ingat karyanya, tebus kita. Setinggi langit membentang, begitulah kasih-Nya pada kita. Besar kasih-Nya pada kita. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya, ingat karyanya, tebus kita. Setinggi langit membentang, begitulah kasih-Nya pada kita. Besar kasih-Nya pada kita.
arahkan hati pikiran kita kepada Kristus yang tersalib. Kita mau ingat Dia. Dia telah menderita untuk kita. Dan di tangan kita Dia sudah memberikan tubuh yang telah dipecahkan itu dan darah yang telah ditumpahkan itu untuk kita makan sebentar sebagai tanda persekutuan kita dengan Dia. Mari kita bersyukur dan mengangkat tubuh Yesus itu. Naikkan syukur kepadanya. Terima kasih ya Tuhan. Untuk apa yang telah Kau buat bagi kami 2000 tahun yang lalu. Kau telah menderita bagi kami. Kau dipecahkan, dihancurkan bagi kami. Ya Bapak, kami bersyukur kepadamu. Untuk apa yang telah Kau buat itu ya Tuhan. Karena dengannya kami selamat. Terima kasih untuk pengampunan dosa itu. Terima kasih untuk ketaatanmu kepada Bapak. Sehingga Engkau Tuhan menyelamatkan kami. Dan biarlah Tuhan saat ini ketika kami mengenang Engkau. Tumbuhkan dalam hati kami kerinduan untuk taat kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dengarlah firman Tuhan yang mengatakan. Yesus mengambil roti itu. Dia mengucap berkat. Dipecah-pecahkannya. Diberikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Apa yang di tangan kita, yang kita hari ini pegang, adalah persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus. Mari kita makan dengan percaya. Bersyukur dan mengangkat cawan ini. Terima kasih untuk darah yang tertumpah. Sehingga kami diampuni ya Tuhan. Terima kasih untuk semua yang Kau buat. Biarlah hati kami terus mengasihi Engkau ya Tuhan. Seperti Engkau telah berkorban demi mentaati kehendak Bapa. Tolong kami juga. Beri kepada kami hati yang rela berkorban demi mentaati segala kehendak-Mu. Apa yang Kau mau Tuhan, apa yang Kau suruh kepada kami, ajar kami taat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Firman Tuhan mengatakan, Yesus mengambil cawan itu. Dia mengucap berkat dan Dia berikan kepada murid-muridnya sambil berkata, inilah darahku, darah perjanjiannya itu ditumpahkan bagi banyak orang. Ambillah, minumlah. Apa yang di tangan kita saat ini adalah persekutuan dengan darah Yesus Kristus. Mari kita minum dengan percaya. Terima kasih ya Bapak untuk apa yang telah Kau buat di tengah kami. Kau berkati kami saat ini ya Tuhan dengan perjamuan kudus ini, dan biarlah kami terus hidup dalam takut akan Engkau ya Tuhan. Terpujilah Engkau, terpujilah Engkau Tuhan. Mari kita akan memberkati Indonesia dan kata-kata iman kita. Diberkatilah kiranya Indonesia, diberkatilah para pemimpinnya, diberkatilah seluruh rakyat Indonesia, diberkatilah secara ekonomi, diberkatilah dengan keamanan. Diberkatilah para tim medis yang sedang bekerja. Diberkatilah Kabupaten Probolinggo. Diberkatilah orang-orang Kristen yang ada di Kabupaten Probolinggo ini. Dan biarlah berkat turun atas kita semua. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersyukur Tuhan pada akhir ibadah kami ini ya Tuhan. Sekali lagi menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. Mari Engkau bawa kami Tuhan untuk makin mengenal Engkau. Sehingga kami boleh mempercayakan diri kami kepada-Mu dengan lebih sungguh lagi. Tuhan memberkati kami semua yang beribadah kepada-Mu. Baik tempat ini maupun di rumah masing-masing ya Tuhan. Dan kami percaya tangan-Mu terus akan menopang kami. Pada kesempatan ini kami berdoa untuk mereka yang sakit Tuhan. Jamah mereka. Tolong mereka Tuhan, sembuhkan. Kami berdoa juga untuk mereka yang hadapi masalah ekonomi, masalah keluarga. Biarlah tangan-Mu ikut campur tangan dalam semua urusan kami ya Tuhan. Kami hanya bisa berserah kepada-Mu. Berkatilah Tuhan anak-anak kami. Mereka yang belajar di rumah, tolonglah mereka ya Bapak. Beri semangat kepada mereka. Tuhan lindungi anak-anak kami juga Tuhan. Lindungi kami semua dari virus yang sedang mengganas ini ya Tuhan. Lindungi kami semua Tuhan. Dari semua yang jahat. Ya Bapak, kami menyerahkan ya Tuhan seluruh pekerjaan-Mu dalam tangan-Mu. Kau juga berkati sekolah Bintang Harapan. Supaya Kau pakai sekolah ini untuk terus membina anak-anak ini. Untuk menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak. Percayakan hidup kami dalam tangan-Mu. Dalam perjalanan pulang sebentar Kau bersama dengan kami. Segala hormat bagi Engkau ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami persembahkan seluruh ibadah kami dalam tangan-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa itu. Yang akan melimpah turun atas kehidupan-Mu, atas keluarga-Mu, atas seluruh kehidupan pekerjaan dan ekonomi-Mu. Dan biarlah damai sejahtera Yesus Kristus terus menyertai, mengawali hati dan pikiran-Mu. Dan Roh Kudus yang akan terus mengurapi Engkau. Dan memakai Engkau semua untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.